Halo semuanya, selamat datang. Buat jutaan siswa, guru, dan orang tua di seluruh Indonesia, ada perubahan yang gede banget nih di dunia pendidikan. Sistem ujian nasional kita lagi dirombak. Jadi, dua ujian besar yang udah kita kenal selama ini sekarang dilebur jadi satu. Nah, apa sih artinya ini buat kita semua? Yuk kita bedah bareng-bareng. Pertanyaan paling gedenya yang mungkin ada di kepala kalian semua, dengan sistem baru ini, hidup kita sebagai siswa bakal jadi lebih gampang atau malah nambah beban baru ya? Oke, kita cari jawabannya sekarang. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Jadi coba bayangin, ada dua evaluasi nasional yang tadinya jalan sendiri-sendiri, sekarang digabung jadi satu sistem terpadu. Kita perlu paham dulu nih, dua fungsi yang disatuin ini apa aja. Yang pertama, ada yang namanya Tes Kemampuan Akademik atau disingkat TKA. Anggap aja ini kayak rapor nasional buat tiap siswa. Fungsinya jelas banget, buat ngukur sejauh mana kamu menguasai pelajaran-pelajaran inti pas di akhir jenjang sekolah. Nah, yang kedua ini namanya Asesmen Nasional atau AN. Dan ini nih yang menarik. AN itu tujuannya bukan buat ngasih nilai ke kamu secara pribadi. Tujuannya itu lebih kayak general check-up buat sistem pendidikan kita secara keseluruhan. Jadi yang dilihat itu kualitas sekolahnya, cara belajarnya, lingkungannya gimana, dan sebagainya. Jadi inilah inti perubahannya. Dua tujuan yang beda banget, satu buat nilai pribadi kamu, satu lagi buat ngecek kesehatan sistem, sekarang dijalanin dalam satu tes yang sama. Tujuannya? Ya salah satunya biar lebih efisien. Terus kenapa sih pemerintah sampai perlu melakukan perubahan sebesar ini? Pastinya ada alasan dan tujuan yang jelas di baliknya. Yuk kita lihat apa aja sih yang mau dicapai sama sistem baru ini. Kalau kita lihat dari dokumen resminya, ada 4 tujuan utama. Pertama, efisiensi, biar nggak ada lagi ujian yang tumpang tindih. Kedua, buat memetakan kualitas pendidikan supaya bisa terus-menerus diperbaiki. Ketiga, dan ini penting banget, sistem ini didesain untuk mendorong kemampuan bernalar, jadi bukan sekedar hafalan. Dan yang terakhir, tujuannya adalah menciptakan tes yang lebih adil, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, pertanyaan praktis berikutnya, siapa aja nih yang bakal ikutan asesmen baru ini? Apa cuma siswa di tingkat akhir aja? Yuk, kita lihat detail pesertanya. Jawabannya, pesertanya adalah semua siswa di akhir jenjang pendidikan. Mulai dari kelas 6 SD, kelas 9 SMP, sampai kelas 12 untuk SMA dan SMK. Intinya semua yang sebentar lagi akan lulus dari jenjangnya masing-masing. Tapi tunggu dulu. Ini bukan cuma soal siswa loh. Seluruh kepala sekolah dan guru juga wajib ikut berpartisipasi. Caranya, dengan mengisi survei lingkungan belajar. Ini nunjukin kalau asesmen ini adalah upaya besar-besaran buat dapat gambaran utuh dari setiap sekolah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Apa aja sih yang bakal kalian hadapi pas ujian nanti? Mari kita bongkar materi dan skill apa aja yang bakal diukur. Biar gampang, kita bandingin langsung aja ya. Ingat, TKA itu fokusnya ke nilai akademik pribadi kamu di mata pelajaran. Sementara AN, itu datanya dipakai untuk foto ronsen sistem pendidikan, bukan buat ngasih label bagus atau jelek ke kamu. Oke, untuk TKA-nya sendiri, mata pelajarannya cukup jelas. Buat adik-adik di SD dan SMP, yang diuji itu bahasa Indonesia dan matematika. Nah, buat kalian yang di SMA, MA, dan SMK, ada yang seru nih. Selain 3 mata uji wajib, kalian dikasih kebebasan buat milih 2 mata uji pilihan dari 20 subjek yang tersedia. Wah, ini kesempatan bagus buat nunjukin keahlian kalian. Sementara itu, Asesmen Nasional atau AN punya 3 pilar utama. Ada AKM yang ngukur kemampuan dasar kalian dalam membaca dan berhitung. Terus ada survei karakter buat melihat nilai-nilai yang kalian anut. Dan terakhir, survei lingkungan belajar buat ngukur kualitas sekolah dari sudut pandang siswa, guru, dan kepala sekolah. Ketiganya digabung biar dapat potret yang lengkap. Oke, kita udah tahu siapa aja pesertanya dan apa yang diuji. Sekarang kita ngomongin teknisnya nih. Gimana sih proses pendaftarannya? Dan apa aja hak serta kewajiban kalian sebagai siswa di sistem baru ini. Proses daftarnya mungkin kelihatannya agak ribet ya, ada 4 tahap. Tapi tenang aja, intinya ini semua adalah urusan sekolah. Mereka lah yang akan memverifikasi data kalian, mastiin semuanya benar lewat beberapa tahap, sampai akhirnya kartu ujian kalian bisa dicetak. Jadi tugas kalian cuma satu, pastiin data diri kalian di sekolah itu benar dan valid ya. Aturan main buat siswa simpel banget kok.
Kewajiban kalian itu ya mendaftar, ikutin ujiannya dengan tertib, dan khusus buat anak SMA atau SMK, jangan lupa pilih mata uji pilihan kalian ya. Nah, hak kalian juga jelas. Kalian berhak dapat kartu peserta, dapat akses login buat tes, dan yang paling penting, dapat sertifikat hasil tes sebagai bukti resmi pencapaian kalian. Jadi, kalau kita simpulkan, gambaran besarnya seperti itu. Sebuah sistem baru yang menyatukan dua fungsi evaluasi jadi satu. Tujuannya jelas, untuk menciptakan sebuah potret pendidikan di Indonesia yang lebih efisien untuk dianalisis dan lebih menyeluruh dalam penilaiannya. Tapi ya, pada akhirnya semua kembali ke satu pertanyaan besar. Dengan segala kerumitan dan tujuan mulianya, akankah sistem baru ini beneran mampu mendorong kualitas pendidikan di Indonesia jadi lebih baik? Cuma waktu dan cara pelaksanaannya nanti yang bisa menjawab.